Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Udah makan? Oh, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi Mulyono SPDMM, serta wakilnya Ibu Retno Sriwulan SPD dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Hari ini kita akan melaksanakan seminar pendidikan diseminasi budaya positif. Sebelum masuk ke materinya, yang pertama yaitu pembukaan sambutan oleh Kepala Sekolah. Sambutan dari Kepala Sekolah dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa melakukan kegiatan seminar pendidikan diseminasi budaya positif. Ya, saya sangat bersyukur sekali atas semangat dari guru-guru saya untuk mengikuti kegiatan ini, utamanya untuk yang sudah selesai mengikuti kegiatan guru penggerak, Ibu Erni dan Ibu Retno Sriwulan. Kebetulan beliau juga wakil saya. Juga yang berikutnya angkatan 10, Ibu Kurniawati, Ibu Ayu, dan Bapak Dendi. Ya, untuk yang belum mendapat giliran, nanti bisa belajar, bisa menimba ilmu, bisa mencari pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. Bisa juga Bapak dan Ibu yang belum mengikutinya mencari banyak sumber informasi supaya makin banyak informasi, makin banyak ilmu dan pengalaman yang akan kita dapat pada kegiatan CGP yang akan datang. Nah, mengikuti kegiatan ini saya berharap ini akan menjadi suatu budaya positif untuk guru-guru kita keluarga besar SDN Kayu Putih 09. Ya, besar harapan saya baik yang sedang mengikuti ataupun sudah selesai mengikuti kegiatan ini, saya berharap perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan nanti bisa Bapak dan Ibu guru yang mengikuti ini dan yang akan mengikuti ini menularkan ilmunya ini, pengalaman ini kepada murid-murid kita. Ini harapan saya untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita dapat pada kegiatan CGP yang akan datang. Nah, mengikuti kegiatan ini, saya berharap ini akan menjadi suatu budaya positif untuk guru-guru kita keluarga besar SDN Kayu Putih 09. Ya, besar harapan saya baik yang sedang mengikuti ataupun sudah selesai mengikuti kegiatan ini, saya berharap perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan nanti bisa Bapak dan Ibu guru yang mengikuti ini dan yang akan mengikuti ini menularkan ilmunya ini, pengalaman ini kepada murid-murid kita. Ini harapan saya untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diseminasi budaya positif, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk
ice breaking dulu biar tambah semangat. Boleh berdiri dulu ya. Boleh berdiri dulu. Boleh ambil barisan sebelah sini. Ini barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga. Ada 3 barisan. Boleh dipilih. Barisannya mau yang mana? 1, 2, 3. Boleh. Yang sebelah kanan? Ya. Saya mau tampilin salah satu nih, yang lagi viral Bapak Ibu. Belum. Siap. Up. Nanti kalau misalnya kalau saya nunjuk, kalau misalnya saya tunjuk barisannya berarti dia yang goyang. Oke. Oh, dicurigai. Ya. Oke. Oh, goyangnya gantian ya, boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya saya bilang semua berarti semuanya gerak. Bapak Ibu siap? Siap. Oke. Pentolannya masa belinya 1 doang, emang enak. Ayo, tar dulu, tunggu. Yang ini dulu. Ini main dulu kan awal latihan. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Ulang. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ini breaking ekstrim ya. Bisa ya Bapak Ibu? Nanti kalau Jadi nanti kalau misalnya saya tunjuk, dia yang bergerak ya Bapak Ibu. Siap ya? Siap ya? Pimpinan di depan Ya, siap ya? Siap Bapak Ibu ya? Yang saya enggak langsung. Yang saya tunjuk barisannya yang silakan Bapak. Yang saya tunjuk barisannya yang joget. Oke? Siap. Tunggu, belum. Ini belum habis. Belum. Tar dulu. Sini. Mulai dari barisan Bu Retno. Ayo sini biar kelihatan. Oke. Kurus ya. Siap ya Bapak Ibu. Barisan yang ini dulu. Siap ya Bapak Ibu. Oke, siap. Siap. 1. Yang barisan ini dulu ya. Nanti gantian. 1, 2. Yang tengah. Yang pinggir. Terus. Ini semuanya. Oh, beda. Tar dulu ulang. Karena beda. Ayo Bapak Ibu, semangat. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu punya potensi dari dalam dirinya. Yang pertama bisa menyenangkan diri sendiri. Yang kedua sebagai guru bisa nanti menyenangkan perasaan hati anak murid sebelum memulai pelajaran. Ya, sebelum kan murid itu katanya harus bahagia, ya Bapak Ibu. Kita masuk ke budaya positif, ice breaking sudah, pembukaan. Disiplin bukanlah tujuan. Disiplin itu adalah alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri, manusia yang merdeka.
Ada kata merdeka. Kira-kira merdeka itu seperti apa Bapak Ibu? Anak yang merdeka itu seperti apa? Boleh angkat tangan. Boleh. Boleh. Biar kedengeran. Oke, kalau menurut saya merdeka adalah ketika kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan, kita bisa mengaktualisasikan apa yang kita pikirkan, serta kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Betul Bapak Ibu. Jadi merdeka itu bagaimana kita sebagai diri sendiri itu ada kemauan mulai dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya anak yang merdeka, dia anak yang sudah mempunyai mulai dari niat dari diri sendirinya, mulai dari adanya kegiatan atau disiplin positif yang akan keluar daripada dirinya sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Saya boleh yuk. Boleh. Disiplin itu melakukan suatu kegiatan sesuai dengan aturan yang Mm-mm. sudah disepakati. Yang sudah disepakati. Boleh, ada lagi. Disiplin itu adalah peraturan yang sudah disepakati. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu? Ya mungkin satu, ada Bu Retno. Disiplin itu artinya melakukan segala sesuatu sesuai kesadaran sendiri dan tanpa diminta. Mm-mm. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Karena guru kita ini sangat luar biasa, mampu mengutarakan apa itu disiplin. Disiplin itu betul ya Bapak Ibu. Kadang disiplin itu bisa terbagi jadi dua. Ada disiplin yang mengarah ke positif atau disiplin yang mengarah ke negatif. Nah, dari pembahasan yang akan kita akan mulai ke yang pertama yaitu disiplin. Yang kedua, motivasi dalam manusia. Yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, tadi di sini sudah ya Bapak Ibu pertanyaan pemantik. Yang kedua, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Bu Anggi setuju. Pak Agus setuju enggak? Kalau misalnya disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan. Setuju. Nah, kita belajar tentang disiplin positif. Tidak harus dengan memberi hukuman. Kadang kalau kita sebagai guru, kadang saya juga mendisiplinkan anak itu biasanya sebagai hukuman buat mereka. Tapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bisa kita gunakan. Jadi nggak setiap hari kalau misalnya anak salah, kita pakai hukuman. Nah, lanjut. Pernyataan dari KHD. Di sini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi dari dalam diri anak itu sendiri atau dari dalam diri kita sendiri muncul disiplin itu. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau misalnya kita tidak punya self-disiplin, jadi kita bisa, jadi orang bisa mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak punya self-disiplin. Sama seperti anak, kalau misalnya anak belum bisa disiplin, jadi kita sebagai guru hanya menuntun mereka supaya mereka bisa mencapai kemerdekaan
atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Salah satunya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering sekali ya Bapak Ibu, kalau misalnya nih anak datang tepat waktu katanya supaya nggak dihukum sama ibu gurunya. Atau tidak mengerjakan PR, takut kalau misalnya tidak mengerjakan PR itu nanti dihukum. Jadi dia mengerjakan PR itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang paling rendah ya Bapak Ibu. Ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita sering banget Bapak Ibu, kalau misalnya nih contoh dalam kehidupan saya, kalau saya misalnya disuruh beli beras, nanti kembaliannya buat kamu. Jadi ada imbalan yang dikasih oleh orang tua saya ketika saya mengerjakan sesuatu. Sama seperti anak murid, kalau misalnya nih, nah tolong ambilin buku ibu, nanti ibu kasih reward, misalnya kasih jajanan atau kasih permen. Nah itu motivasi perilaku manusia yang kedua, tingkatannya di atas dari ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang tingkatan keduanya itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi dia melakukan seperti itu karena adanya sesuatu, karena adanya imbalan. Yang paling tinggi motivasi perilaku manusia yang paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini paling tinggi. Jadi munculnya dari dalam diri sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Sama seperti kalau misalnya nih, kita datang tepat waktu bukan untuk karena takut dimarahin atasan, tapi karena dari dalam diri kita mau datang lebih pagi untuk menghargai diri kita. Jadi itu muncul bukan karena nanti adanya reward dari atasan, bukan karena adanya nanti hukuman atau teguran. Jadi itu merupakan reward atau penghargaan untuk diri kita supaya kita bisa datang pagi. Seperti itu. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi munculnya disiplin itu yang paling tinggi adalah motivasi yang ketiga ini, yaitu nilai-nilai yang kita percayai untuk menghargai diri sendiri. Nah, ada salah satu pendapat dari Alfie Kohn. Dia berpendapat dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau penghargaan itu lebih ke suatu yang menyenangkan. Tapi ada kata-kata dihukum oleh penghargaan, kok bisa? Nah, dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Biasanya kita ngasih penghargaan untuk anak itu bisa kita kontrol. Tapi ini merupakan salah satu hukuman buat dia. Kenapa bisa? Yang pertama nih. Masih lanjutan. Alfie Kohn juga selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. Pasti kita pernah kasih penghargaan ya ke anak murid. Ada reward, ada sesuatu yang kita berikan ke anak. Nah, ternyata itu merupakan suatu hukuman. Yang pertama, pernyataan Alfie Kohn, ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dan jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau misalnya nih, sewaktu-waktu, kalau misalnya dalam jangka waktu pendek, mungkin itu akan menjadi suatu kesenangan buat anak murid.
Tapi kalau misalnya kita terus-terusan, kita nyuruh anak tersebut, dan kita terus-terusan memberikan penghargaan, sewaktu-waktu, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan penghargaan, tidak bisa memberikan suatu reward, anak itu akan sedih. Kok nggak ada? Kemana? Kenapa nggak dikasih lagi? Jadi itu akan menghilangkan motivasi dia. Kalau misalnya kita suruh lagi, nggak akan ada lagi. Jadi ada kekecewaan dari dalam diri anak tersebut. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikannya. Ya kan Bapak Ibu, kalau misalnya kita udah biasa kasih, tiba-tiba kita nggak kasih, kita juga nggak enak dong. Nah, jadi itu penghargaan itu tidak efektif untuk yang kita lakukan. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kita sering dengar Bapak Ibu, contoh ya Bapak Ibu, saya sebutin nama. Kok Hasna lagi? Anak kesayangan Bu Ayu, anak kesayangannya Bu Retno, ataupun anak kesayangannya Pak Agus. Kok dia lagi? Jadi yang lain itu akan merasa iri juga. Jadi antara Hasna dengan anak lain juga akan rusaknya hubungan mereka. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seseorang yang biasanya sering mendapatkan penghargaan cenderung menggampangkan segalanya. Yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Jadi kalau misalnya nih kita sebelumnya udah dikasih penghargaan, selalu dikasihkan penghargaan oleh atasan. Tapi kita kerjanya nggak maksimal. Beda sama orang yang nggak dikasih penghargaan atau tidak dikasih suatu hadiah dulu. Kalau misalnya kita tidak dikasih suatu hadiah, pasti kita akan mengerjakannya dengan semangat, dengan maksimal. Beda dengan orang yang dikasih penghargaan. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas. Sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, pasti kalau dalam kurikulum Merdeka kita udah nggak pakai ranking-rankingan ya Bapak Ibu. K13 juga sebenarnya udah nggak ada ranking. Nih kalau misalnya anak yang mendapatkan juara 1, pasti mereka akan bangga. Beda sama anak yang mendapatkan ranking 2. Mereka pasti, kenapa kamu nggak bisa jadi ranking 1? Kenapa kamu lebih mundur daripada ranking 1? Lebih tidak unggul. Jadi penghargaan, padahal ranking 2 itu juga bagus ya Bapak Ibu ya. Bedanya adalah dia lebih baik lagi kalau misalnya yang ranking 1. Berpikirnya seperti itu, padahal sama. Jadi tidak ada lagi sistem rankingan. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, akan merasa dihukum. Seperti itu. Untuk motivasi dalam diri, nah ini intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan tertentu. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah mendapat sebuah penghargaan. Jadi anak tersebut belajar membaca dan dia bisa karena dia mampu. Nah, ketika anak itu bisa membaca, mulai muncul pijar di matanya, muncul penghargaan dari dalam dirinya. Oh, saya bisa. Nah, itu merupakan suatu reward buat diri dia sendiri yang muncul dari dalam diri sendiri, yaitu intrinsik. Ini mau dilanjut bunyinya apa gimana? Hah? Lanjut. Gak apa-apa. Kirain mau di-cut.
Kayaknya materi beneran soalnya kalau kita belum baca ya. Lanjut. Gak apa-apa, nanti tinggal di-cut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa cinta atau rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan atas kemampuan atau penguasaannya. Yang ketiga, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Oh, yang tadi kebutuhan bertahan hidup terlewat. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Biasanya Bapak Ibu, anak itu agak bukannya menyebalkan, tapi dia ada tingkahnya. Nah, tingkahnya itu contoh, di dalam kelas, dia itu suka ngambilin makanan teman-temannya, suka nyomot-nyomotin. Temannya nggak seneng dan tertawa. Nah, anak tersebut makin seneng. Kita bisa melihat Bapak Ibu, dia kurang membutuhkan apa. Bisa jadi dia kekurangan dalam hal makanan, berarti dia kurang dalam kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia akan memunculkan sifat-sifat atau keanehan yang dimunculkan oleh anak tersebut. Yang kedua, anak itu manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sosial. Contohnya anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, ingin disukai. Kalau misalnya nih ada anak yang suka sama bu gurunya karena cantik, dan dia pasti akan deketin, akan gelendotan, atau akan cari perhatian ke gurunya. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya Bapak Ibu, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Contoh, Bu, aku sudah bisa gambar. Ingin dilihat sama teman-temannya kalau misalnya dia bisa gambar. Ataupun, Bu, aku bisa melakukan hal-hal seperti ini yang tidak bisa dilakukan temannya. Jadi dia butuh pengakuan atas penguasaannya dia, atas yang bisa dia kuasai. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Jadi mereka yang punya atau kurang dalam kebebasan biasanya anak-anak nih di dalam kelas. Bapak Ibu pasti sering melihat anak tuh jalan-jalan terus. Atau suka lari-larian meskipun ada gurunya. Nah, dia itu membutuhkan kebebasan Bapak Ibu. Nah, kalau guru yang jalan-jalan butuh healing, Bu. Jadi selain anak, gurunya juga butuh, ya. Jadi kebebasan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalnya si anak tersebut tidak memiliki kebebasan, maka dari itu dia pasti akan ya seperti itu, jalan-jalan, lari-larian, bergerak, atau usilin temennya. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Kalau misalnya senang ganggu temannya, itu juga merupakan kebutuhan akan kesenangan dia. Jadi dia butuh atau kurang rasa kesenangan sehingga anak itu ya usil atau suka gurunya marah. Jadi dia seneng. Kalau misalnya gurunya bawel, nah itu juga seneng. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih anak kita udah marahin tapi tetap tertawa, dia berarti dia membutuhkan kesenangan dalam diri dia. Jadi ajak seneng-seneng supaya terpenuhilah kebutuhan dasarnya dia. Kalau gemes, ikut seneng aja, tertawa gitu.
jangan dibawa stres. Nah, aku udah pernah. mau nangis juga harus tertawa, Bu. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh suatu penguasaan yang harus kita kuasai, yang harus kita penuhi. Lanjut, yang ini adalah 5 posisi kontrol bagi Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan, yang biasa saya membicarakan saya biasanya sebelum mengenal adanya posisi kontrol di CGP, biasanya saya menggunakan penghukum, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah penghukum. Biasanya saya pasti gunakan. Misalnya contoh, anak nggak mengerjakan PR. Pasti saya suruh tulis 10 kali saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR sebanyak 10 kali. Atau 10 lembar. Atau misalnya dia dalam pelajaran agama. Contoh, anak tersebut tidak mengerjakan PR, disuruh hafalan. Dirobek-robek. Jadi, anak itu suruh hafalan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 200 contoh. Nah, itu salah satu contoh hukuman yang biasa kita gunakan atau yang biasa saya gunakan. Nah, ternyata ada posisi kontrol yang lain. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, penghukum ini merupakan salah satu yang biasa kita lihat ya Bapak Ibu. Contohnya nih, ada di sini ada salah satu contoh posisi penghukum. Kita bisa lihat, patuhi aturan saya atau awas. Awas ya, biasanya kan gitu ya. Bisa juga kamu selalu saja salah, gak bisa ngerjain. Gimana sih? Nah, itu merupakan penghukum. Terus ada lagi, selalu yang terakhir selesai. Gimana? Kamu emang gak belajar? Nah, itu termasuk penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu caranya dia, yaitu penghukum. Biasanya penghukum ini nadanya tinggi. Bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, ya. Jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ini merupakan salah satu posisi penghukum. Ada lagi Bapak Ibu, contoh nih yang terlambat. Nih, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini merupakan posisi penghukum. Nah, hasilnya, kalau misalnya kita berkata seperti itu, hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau Bapak Ibu melihat motor dari Bapak Ibu itu diisengin. Bisa menggoresnya, bisa menancapkan paku. Nah, itu adalah posisi penghukum. Nah, itu adalah hasil ketika kita menerapkan hukuman kepada anak murid. Nah, di atasnya lagi Bapak Ibu, sebenarnya kalau posisi penghukum itu masih ada di bawahnya. Nah, di atasnya itu ada pembuat merasa bersalah. Contohnya nih, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu? Nah, gimana coba kalau berapa kali Ibu harus bilang Kellen? Gitu lagi. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini posisi dari nada suaranya itu lemah atau memelas atau sedih.
bahasa tubuhnya juga merapat kepada anak dan lesu. Nah, ini sebenarnya ini lebih parah Bapak Ibu daripada penghukum. Nah, murid akan merasa bersalah terhadap mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya ya Bapak Ibu dibanding sikap penghukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Mungkin itu masuk ke dalam perasaannya. Jadi ini lebih parah. Karena kan kalau misalnya posisi penghukum dia bisa meledak-meledak kan. Nah, kalau misalnya merasa bersalah ini akan dipendam di dalam hati. Dan ini akan lebih parah. Yang ketiga ada posisi teman. Nah, kita sering lihat ya Bapak Ibu, dulu kita merasakan ada yang guru yang supel banget, yang deket sama anak, yang kayak udah kayak ibu sama bapak, ataupun sesama teman, gue lu. Nah, lebih bestie. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, contohnya di sini ada kata-kata ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Dan juga ayo ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, biasanya hasil dari posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab, pasti ya. Dan ini termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatif nih, murid juga akan bergantung kepada guru tersebut. Kalau misalnya gurunya nggak masuk, nggak ada yang bisa dia nggak akan bergantung pada siapa-siapa dong. Nah, jadi ini adalah posisi teman. Jadi kalau misalnya nggak ada Bapak Ibu, dia kehilangan arah, nggak tahu lagi siapa yang akan dia curhatin, dia deketin. Lanjut, ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu salah satunya, peraturannya apa? Kita tanya. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya posisi pemantau ini suaranya datar. Bahasa tubuhnya formal. Nah, bagaimana hasil dari perasaan murid ketika kita menerapkan posisi pemantau? Yang pertama, mungkin murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya contoh, ada anak datang nih, kita pasti akan tanya, kenapa kamu datang terlambat? Ada apa? Pasti kita akan tanya, pasti kamu punya alasan. Jadi kita memantau kegiatan dia kenapa bisa terlambat. Mungkin karena dia tidur malam, atau karena motor yang biasa nganterin dia itu bocor. Jadi dia pasti punya alasan. Dan ini posisi pemantau. Jadi kita hanya mengawasi saja. Nah, ini yang paling tinggi yaitu posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Biasanya di dalam suatu kelas kita punya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Misalnya datang tepat waktu, tertib. Ketika anak tersebut tidak datang tepat waktu, kita akan berusaha bertanya kepada dia, apa yang kita yakini dalam kelas, yaitu tata tertib. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, jika kamu meyakini, apa yang kamu bersedia memperbaikinya. Contoh, tidak akan terlambat lagi Bu. Seperti apa caranya? Yang pasti, yang pertama dia akan bilang tidak akan
tidur malam lagi, Bu. Tidak akan main handphone sampai malam, Bu. Jadi dia punya solusi sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kalau posisi manajer kita nggak nyuruh anak, besok kamu harus datang tepat waktu ya, nggak boleh tidur malam lagi. Nggak, bukan dari dalam diri seorang manajer, tapi dia punya alasan sendiri bagaimana dia supaya bisa memperbaiki perilaku dia. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan lagi tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu pasti harus dengan bimbingan kita ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa lepas gitu aja. Jadi kalau misalnya kita sudah memposisikan kita sebagai manajer, kita juga terus mengawasi supaya dia bisa berubah di kemudian hari dan terus menerus. Bu, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Namanya juga segitiga, pasti bentuknya segitiga ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dari segitiga restitusi ini kita bisa menerapkannya pada anak kita di kelas. Yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti nanti kita bisa menyampaikan ke anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya yang pernah mengalami atau melakukan seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas anak tersebut. Ada juga menanyakan keyakinan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa menyampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita validasi tindakan mereka yang salah, kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, pasti di setiap kelas kita sudah punya keyakinan kelas yang kita buat di awal semester. Biasanya keyakinan-keyakinan itu kita buat bersama anak-anak dan sudah disepakati oleh seluruh warga di kelas. Kita bisa menanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari segitiga restitusi ini, kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Saya punya contoh, sebentar. Jadi kasusnya, Kia sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, berikut penerapan restitusinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Ibu dengar dari guru piket katanya kamu terlambat lagi hari ini. Iya Bu. Nah, kira-kira menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? 3 kali Bu. Kira-kira kalau datang terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Berbuat kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi, tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya. Kia, sekarang kita cari solusinya ya. Iya Bu. Nah, sekarang Kia datang terlambat pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa Kia? Saya sering bergadang Bu. Bergadangnya seperti apa? Main HP sampai malam Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Datang tepat waktu Bu. Menurut Kia, apakah disiplin itu penting? Penting Bu, karena kita bisa menghargai waktu dan datang tepat waktu saat jam pelajaran. Disiplin itu bisa merupakan manfaat yang banyak buat kita. Salah satunya yang pasti pekerjaan tidak akan menumpuk, betul? Betul. Nah, kalau misalnya Kia datang terlambat, pasti pekerjaan akan terlewat. Dan itu semua menjadi kerugian untuk Kia sendiri, ya. Sekarang, menurut kamu bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya harus menjaga pola tidur dan tidak main handphone Bu. Iya, betul. Sekarang, kamu sudah mengetahui kalau misalnya datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan, dan kamu juga
akan melakukan seperti tadi menjaga pola tidur, tidak boleh main handphone sampai malam. Nah, nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Baik, Bu. Nah, sekarang Kia kembali ke kelas dan kembali ke pelajaran yang sedang dilaksanakan sekarang ya. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, tadi merupakan salah satu contoh yang bisa kita terapkan ketika anak kita melakukan kesalahan. Pasti di sekolah ada aja kesalahan anak-anak. Entah dia datang siang, entah dia sering usil sama temennya, atau sering nggak ngerjain PR. Nah, mungkin dari segitiga restitusi bisa kita terapin. Berikut ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sebentar. Nah, dari diseminasi hari ini ada pertanyaan pemantik. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Boleh? Salah satu? Dari diseminasi ini, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Salah satu? Bu Erni? Iya, betul. Dari tadi Bu Erni mendapatkan hal yang baru, yaitu kita tidak boleh langsung menjudge atau menghukum anak. Ataupun kalau misalnya yang paling parah itu yang membuat merasa bersalah. Nah, kita nggak boleh sampai seperti itu. Yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Bu Isni, apa yang akan Bu Isni lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Jadi ketika saya mungkin kasusnya anak yang ada di kelas 2 itu kan pasti akan terjadi juga di kelas lainnya. Ya kedepannya dengan adanya diskriminasi ini, kedepannya kita juga bisa sama seperti yang Bu sampaikan, tidak langsung judge atau menghukum kalau anak itu salah gitu ya. Jadi harus mengkonfirmasi secara ulang. Barangkali ada alasan-alasan yang memang kita tidak tahu pada hari itu, memang tidak bisa disampaikan juga pada saat itu. Jadi alangkah baiknya kalau ada hal seperti itu kita tanyakan ulang kenapa penyebabnya gitu, dan mau nggak diperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Isni, tanggapan yang luar biasa. Jadi setelah melakukan diseminasi ini, Bu Isni dan rekan Bapak Ibu guru mungkin bisa menerapkannya, budaya positif yang ada di sekolah, serta cara segitiga restitusi, yaitu untuk membangun budaya positif bagi anak itu sendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan kritik atau saran buat saya supaya kedepannya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, ataupun bisa memperbaiki apapun yang kurang dari saya ataupun yang salah dari saya. Mungkin bisa salah satu, Bu Retno. Ibu Ayu atas kesempatannya. Ini tadi bicara tentang budaya positif ya. Kalau saya lihat sejak awal sih luar biasa sekarang tentang budaya positif apa saja yang bisa diterapkan di sekolah. Termasuk mungkin yang paling menarik buat saya adalah segitiga restitusi gitu. Jadi mungkin di sini ada sedikit masukan saja Bu Ayu ya. Untuk segitiga restitusi ini saya lihat mungkin tidak setiap kasus bisa kita terapkan secara utuh gitu ya. Bisa jadi dari 3 langkah yang ada, yang awalnya kan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian berakhir di keyakinan ya. Nah, di sini mungkin ada siswa yang bisa kita terapkan 3 langkah tersebut secara utuh, tapi bisa jadi juga
kalau saya lihat dari kasus kelas saya ya, bisa jadi oh nggak bisa nih tiga-tiganya diterapkan, atau misalnya hanya satu atau dua saja sudah cukup gitu ya. Nah mungkin untuk kedepannya saran saya buat Bu Ayu, juga mungkin tentu buat kita semua ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa kita rumuskan lebih lanjut lagi untuk siswa-siswa yang memang bisa dikatakan memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bu Ayu sebagai guru penggerak dengan teman-teman yang lain juga, kita bisa berkolaborasi dalam merumuskan segitiga restitusi yang lebih aplikatif di sekolah kita. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kembali apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya terima. Nah, kesimpulan pada hari ini, di mana diseminasi pada hari ini yaitu awalnya kita membahas disiplin. Kedisiplinan itu pasti penting buat kita. Apalagi disiplin yang positif. Disiplin yang positif dapat membangun motivasi belajar anak yang positif juga. Motivasi yang sudah saya jabarkan, pasti motivasi manusia itu beraneka ragam. Dan juga ada kata dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak semua apa yang kita berikan seperti penghargaan itu tidak selalu menjadi penghargaan yang baik. Kalau kita memberikannya terus-menerus, pasti akan ada resikonya, akan ada dampak yang negatifnya. Dan juga ada kebutuhan dasar manusia, itu rasa ingin disayang, ada perasaan ingin dihargai, dan juga ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu ternyata ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman, ada yang paling tinggi itu yaitu manajer. Dan juga kita mengetahui segitiga restitusi yang tadi. Jadi memang tidak semua anak bisa kita terapkan segitiga restitusi. Mungkin dari segitiga restitusi bisa kita aplikatifkan dengan secara maksimal ke beberapa anak tertentu saja. Mungkin dari diseminasi positif ini kita memiliki impian anak murid kita yang mencapai kebahagiaan atau mencapai keselamatan, supaya mereka bisa kembali ke masyarakat dengan sikap yang positif, dengan sikap yang baik. Dari pembahasan tersebut, kalau misalnya ada kritik dan saran yang lainnya saya terima. Mungkin ada dari Bapak Ibu lain yang ingin memberikan saran atau kritiknya. Tidak ada. Nanti kita tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Cakep, belum? Nanti kasih cakep ya untuk akhir dari kegiatan ini. Pulau Irian banyak burung cendrawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga nanti berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.